Selamat siang pemirsa di rumah. Ya. Kami dari podcast Bojonegoro TV ini hari ini sedang ngobrol-ngobrol dengan salah satu ketua Aliansi Jurnalis Bojonegoro ya, Kepolo. Aliansi Jurnalis Independen yang biasa disebut dengan AJI, Mas Dedi Almahdi. Ya. Sambil ngopi nggak apa-apa ya, Lir. Nah, kita ingin pagi ini Mas Dedi, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang peran atau eksistensi jurnalis di Bojonegoro di masa serba digital ini. Nah, kira-kira serba gaduh. Apakah ini menjadi ancaman atau sebenarnya juga bisa dibilang peluang juga mempermudah kerja-kerja jurnalistik. Nah, selamat ya untuk jadi ketua bro. jadi ketua. Ketiban nih tambah. Nah, monggo. Kira-kira tantangan dengan adanya era digital ini kira-kira jadi makin mudah atau justru sebenarnya sebel gitu? Sebelumnya AJI atau Aliansi Jurnalis Independen, kalau mungkin ada beberapa teman yang belum tahu, ini adalah salah satu organisasi profesi wartawan atau jurnalis di Indonesia. AJI tidak hanya di Bojonegoro tapi juga jejaringnya nasional atau bahkan internasional. Wah, keren ya. Iya, jejaringnya AJI internasional. Kalau sebenarnya AJI ini berdiri sudah lama, sejak tahun 94 kalau nggak salah. Nah, AJI pada awal-awal sebenarnya tidak banyak organisasi pers yang dalam tanda kutip diakui, bukan berarti harus manut ya, diakui oleh Dewan Pers. Itu ada PWI, AJI dan IJTI. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa kayak Pewarta Foto Indonesia. Ada lagi, saya kurang hafal, yang jelas ada 5 atau berapa ya yang diakui di Indonesia di ya. Indonesia. Tapi dia kalau juga jejaringnya di kota-kota. Tapi kalau saya pernah dengar juga misalkan di Bojonegoro ada PWB, ada cyber media atau apa, itu juga sama dengan AJI gitu. Maksudnya dia aliansi nasional. Dalam konteks kalau melihat itu kita mungkin konteksnya dia berserikat sendiri ya, artinya dia membuat komunitas sendiri. Nah, komunitas itu ada yang dilegalkan atau ada yang enggak, hanya sebatas perkumpulan. Jadi banyak sebenarnya. Hanya sifatnya sebagai komunitas yang mungkin tidak secara resmi berdiri ya, kayak seperti AJI atau PWI gitu. Kalau AJI ini kan ya semua sih pada dasarnya organisasi profesi wartawan ini kan piye carane wartawan iki ben profesional ngono kan. Cuman AJI ini lebih menekankan ke etik. Jadi yang diperjuangkan AJI itu ada soal kebebasan pers, soal ada 3 pilar kalau nggak salah, kesejahteraan jurnalis, satu lagi profesionalisme. Iya. Nah, kalau dilihat dalam konteks di era media sosial, itu sebenarnya ini sudah 5 tahun terakhir atau bahkan lebih, ini sudah menjadi isu yang sering didiskusikan oleh teman-teman. Bisa jadi ini bisa jadi ancaman, tapi juga bisa jadi peluang, karena di era media sosial ini kalau orang-orang menganggap katanya semua orang sekarang sudah bisa menjadi jurnalis, sekarang sudah bisa memproduksi informasi dan disebarluaskan. Iya, kalau kita lihat di fenomena di medsos, di Twitter itu orang berlomba-lomba untuk men-share informasi, terus membagikan, dan banyak orang yang kadangkala tidak melakukan kayak recheck gitu ya. Jadi asal langsung share gitu, sehingga kalau itu misalnya beritanya tidak benar atau datanya salah, itu kan pasti ada banyak sekian orang yang termakan oleh berita tidak benar itu. Nah,
ini mungkin yang tidak banyak diketahui publik ya, atau mungkin saya sendiri juga tidak banyak tahu sebenarnya. Yang membedakan informasi itu, tidak semua informasi itu produk jurnalistik, itu mungkin yang harus diketahui. Jadi ketika ada kayak Mas Awe ini membuat tulisan informasi terus disebarluaskan di media sosial. Nah, ini yang membedakan kenapa kemudian ada produk pers dan produk masyarakat, tulisan masyarakat. Ketika itu sudah produksi itu dibuat oleh wartawan atau jurnalistik atau badan pers, ini dia harus memenuhi unsur-unsur atau kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, itu yang membedakan mungkin. Kalau orang asal nulis di medsos itu bener informasi, cuman itu bukan produk jurnalistik. Ya, berarti nah ini juga wawasan bagi pemirsa ya, bahwa ternyata informasi yang dihasilkan oleh seseorang itu bisa kategori 2 ya, sebagai produk jurnalistik dan bukan jurnalistik atau informasi biasa. Nah, kembali lagi soal era digital ini. Tadi Mas Dedi bilang bahwa ada yang itu peluang, ada yang itu sebenarnya mengancam. Nah, kira-kira kita ambil dulu nih yang peluang itu apa? Ya, kira-kira dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini kira-kira apa yang bisa peluang apa yang diambil? Ada banyak peluang sebenarnya. Kalau mungkin semakin kesini semakin berkembangnya teknologi ini, memang ada beberapa platform media itu yang harus menyesuaikan sebenarnya. Katakanlah media cetak. Media cetak ini mungkin yang pertama terdampak ya kan. Iya. Dia harus nulis, harus ke percetakan, nanti distribusinya kan ribet. Nah, sedangkan sekarang kan di masing-masing orang aja sudah pegang HP dan sangat mudah untuk mengakses. Nah, sebenarnya hanya menyesuaikan aja. Hanya menyesuaikan platform digitalnya. Dia harus dikuatkan di platform digitalnya kalau mereka masih mau eksis. Karena ini hakikat zaman lah. Kalau dia tidak menyesuaikan, dia akan ditinggal oleh pembacanya. Nah, itu salah satu peluang memperkuat konten digital. Bisa website itu wajib lah, website, terus di media sosialnya, apalagi di media-media cetak atau mungkin bahkan media-media online sekarang sudah merambah ke audiovisual. Kalau tidak salah Mas Dedi ini, kalau tidak salah ya, mungkin dikonfirmasi. Kalau tidak salah berarti benar. Kalau tidak salah Mas Dedi ini jurnalis atau wartawan RCTI ya. RCTI apa ya? Grupnya MNC. Grupnya MNC. Nah, itu mungkin bisa diceritakan dulu sebelum teknologi informasi yang berkembang pesat ini dengan era dulu. Misalkan kalau dulu itu kalau ngirim hasil produk liputan itu pakai apa? Sebelum misalkan ada era digital, era yang mudah ini. Lah, jadi kalau saya sebut media cetak paling pertama kali terpukul ya dengan kemajuan teknologi. Yang berikutnya ini ada televisi. Ini Mas Uying, pemretnya JTV ini harus siap-siap ini, harus bekerja lebih kreatif lagi. Benar. Karena semakin kesini orang yang melihat televisi itu juga mungkin ini riset juga semakin berkurang, tapi ya lagi-lagi harus menyesuaikan. Ya sama kayak saya di grupnya MNC di RCTI ini juga sama. Sebenarnya platform dulu kalau sebelum teknologi, sebelum adanya digitalisasi ini kan pakai kaset, pakai ya mungkin yang dulu pakai belum ada. Kalau saya wartawan TV tahun 2012 di Bojonegoro ini masih sudah menggunakan email ya, cuman sebelumnya menggunakan kaset. Nah, kalau ya lagi-lagi platform sekelas grupnya MNC aja itu juga dalam tanda kutip dia terpukul dengan adanya teknologi ya, ketika digitalnya. Nah, kalau itu kan butuh waktu untuk menyesuaikan, butuh waktu. Sekarang MNC juga memperkuat platform-platform digitalnya. TV mungkin semakin hari semakin berkurang penontonnya, tapi dia memperkuat digitalnya. Ada TV-TV berbayar. Nah, itu mungkin yang untuk sehingga lagi-lagi harus menyesuaikan. Ya, artinya bahwa
dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat ini, di satu sisi sebenarnya memacu kreativitas, ya kan, sehingga muncul inovasi-inovasi yang sebenarnya itu memanjakan pemirsa, ya kan, tujuannya kan itu. Nah, yang kalau sekarang kita bicara yang dampak sisi lain lah, kalau kita minum obat itu kan pasti ada ini kan efek samping gitu. Nah, efek samping dari mudahnya orang bikin menyebar konten atau apa, itu kira-kira apa? Lagi-lagi media mainstream itu bisa jadi dia rujukan karena secara sistem dia sudah tertata. Nah, dengan banyaknya informasi di media sosial, masing-masing orang bisa memproduksi informasi. Nah, itu lagi-lagi tingkat akurasinya. Makanya kemudian saya sebutkan tadi, ini bedanya konten jurnalistik dan tidak produk jurnalistik. Kalau ini produk jurnalistik, dia diikat oleh kode etik dan undang-undang. Artinya ketika dia misalkan beritanya tidak benar, dia bisa dituntut kan? Bisa. Kalau itu produk jurnalistik, lagi-lagi ini harus sengketa kalau ada orang keberatan dengan berita ketika itu produk jurnalistik loh ya. Itu ada tahap-tahap mekanisme komplain, mekanisme pembenaran gitu ya. Makanya kemudian wartawan atau jurnalis ini disebut profesi karena dia diikat oleh kode etik dan ada undang-undang khusus yang mengatur profesi ini. Kayak dokter itu kan ada undang-undang, ada etikanya. Nah, beda ketika ini konten-konten media sosial yang non jurnalistik, dia tidak terikat dengan aturan ini. Nah, persoalannya ketika ini ada persoalan di kemudian hari, dia bisa jadi kena undang-undang ITE gitu kan. Iya, artinya bahwa kalau aku boleh nggak, misalkan aku menyimpulkan bahwa jadi ini ada produk informasi yang dihasilkan itu bisa kategori jurnalistik dan non jurnalistik. Nah, pemirsa memang harus memilah bahwa tidak semua berita itu benar. Jangan-jangan ada istilah propaganda hoax dan lain sebagainya, yang memang kadang-kala informasi itu dibuat bukan untuk sekedar memberikan informasi saja, tetapi ada agenda. Ada agenda apa di situ. Nah, makanya kemudian fungsi jurnalis ini tetap dibutuhkan oleh publik, karena di sana minimal jurnalistik itu ada verifikasi dan lain sebagainya. Kalaupun kita keberatan dengan pemberitaannya, kita ada difasilitasi ruang untuk misalkan komplain ya, atau mengajukan keberatan dan lain sebagainya. Jadi kira-kira ada nggak semacam pendidikan untuk masyarakat agar bisa memilah antara ini berita hoax, ini berita yang propaganda, ini berita yang benar dari media sosial dan media mainstream, itu ada nggak? Atau AJI mungkin punya program yang memberikan edukasi itu kepada masyarakat? Sebenarnya AJI sejak awal concern di isu-isu soal apa? Mendidik publik agar cerdas memilih informasi, memilih berita-berita yang akurat dan kredibel. Kenapa kemudian di AJI ini adalah etik yang paling tinggi yang harus dikedepankan. Sekarang publik itu harus cerdas. Sekarang eranya media sosial, eranya keterbukaan informasi, kita sangat mudah mencari informasi dimanapun. Nah, ini ketika kita tidak kritis dalam ketika menerima informasi, ya risikonya kita akan termakan oleh informasi atau kita akan termakan oleh hoax. Yang rugi adalah kita. Makanya publik harus kritis terhadap berita-berita yang beredar, terutama di media sosial. Nah, ciri-cirinya apa ketika kita pengen tahu ini informasi yang kredibel atau ini diragukan? Ya, lagi-lagi kalau ada informasi di platform website atau apa, itu pertama dilihat namanya aja sudah meragukan. Pertama mungkin ya kita nggak suudzon lah ketika ada media yang, nah mungkin namanya itu
kalau kita asing dengan nama-nama domain, nama-nama website itu, pertama kita bisa cek soal kan kalau di media kan harus ada susunan redaksi, harus ada berbadan hukum, minimal berbadan hukum lah, berbadan hukum PT, dan ada alamatnya jelas, dan ada susunan redaksi dan penanggung jawab. Nah itu pun tidak menjamin kemudian informasi itu akurat ya. Yang jelas aku kudu guyu. Yang jelas ya laki-laki kita harus kritis. Nah itu mungkin namanya atau dilihat redaksinya, atau kayak Mas Uying ini ada info dari, ada berita dari CCTV Bojonegoro ini kan sudah pasti ini informasi yang enggak informasi yang benar, karena dia diikat ya. Dia jelas, dia perusahaannya jelas, kantornya jelas. Selama ini eksistensinya jelas kan. Apalagi JTV kemarin sudah menerima penghargaan dari KPI. Selamat untuk Mas Oying dengan TV lokal di Bojonegoro. Dia memenangkan nominasi sebagai apa Ying? Berita terbaik ya? Program berita terbaik. Nah, itu kan luar biasa. Sip. Nah, saya pernah lihat beberapa dokumen acaranya Aji nih. Aji Bojonegoro ini kan punya Instagram kan, akun Instagram. Nah, saya lihat Aji ini sedang concern di data driven atau jurnalistik data driven ya, atau bisa dibilang jurnalisme data. Nah, ini apa sih perbedaannya jurnalisme data dengan jurnalis pada umumnya? Atau itu juga sebenarnya menjawab tantangan digital ini? Itu jawabannya Mas. Itu jawabannya. Nah, semakin kesini kan tantangan jurnalisme kan semakin kompleks. Nah, data driven atau jurnalisme berbasis data itu salah satu cara Aji atau siapapun, kalau di Aji cara Aji untuk melawan hoax. Melawan informasi yang itu belum tentu akurasinya atau belum tentu benar. Jadi jurnalisme data driven ini kan jurnalisme berbasis data. Nah, ini kemudian yang sejak 3 atau 5 tahun terakhir ini ditawarkan oleh teman-teman di daerah, salah satunya di Bojonegoro. Tapi lagi-lagi kalau memproduksi berita berbasis data ini kan agak butuh tenaga SDM dan waktu yang lumayan. Karena harus membersihkan, mengakses dan lain-lain. Nah, saya juga tertarik ini, beberapa kegiatannya Aji itu ada bekerja sama dengan Google. Jadi katanya ini saya makanya butuh konfirmasi bahwa misalkan kita bisa mengecek asal suatu gambar itu diproduksi dari siapa gitu, dengan menggunakan mesin yang sudah disediakan oleh Google. Ini juga salah satu untuk mengantisipasi melawan hoax itu. Iya. Karena misalkan sering kita menemukan ada gambar ini kejahatan perang dan lain sebagainya. Ternyata ketika dicek itu hanya produk artistik atau seni fotografi misalnya. Nah, mungkin bisa benar gak itu? Iya. Itu kalau program Aji itu ada program cek fakta. Cek fakta. Ini kan kemudian menjawab tantangan di era media sosial. Cek fakta ini sebenarnya kanal-kanal Google atau terutama kalau kita yang akrab dengan Google lah. Google itu sudah menyediakan kanal-kanal untuk mengecek itu informasi itu hoax atau bukan. Jadi ketika ada foto atau berita itu bisa di Google itu ada kanal-kanal untuk mengupload ketika foto atau informasi video atau screenshot itu diupload. Dia akan menampilkan sumber itu dari mana dan awal foto atau video ini diupload kapan, itu ada di Google. Kalau Google nggak ada di Yandex platform dari Rusia itu juga datanya cukup lengkap di Yandex. Cuman lagi-lagi kita harus belajar menyesuaikan ketika mau mempelajari tentang mengecek fakta. Artinya itu salah satu kemajuan teknologi komunikasi untuk memudahkan sebenarnya jurnalistik dan mungkin juga publik ya untuk mengecek satu fakta ya. Nah, saya tertarik ini bahwa
sebenarnya kalau literasi masyarakat kita ini cukup bagus ya, bahwa masyarakat kita itu budaya membacanya baik, tingkat literasinya tinggi. Nah itu sebenarnya berita-berita yang hoax itu bisa diminimalis. Nah persoalannya kalau Indonesia ini kan indeks literasi kita itu masih rendah, sehingga mungkin tidak misalkan teman-teman jurnalis ini membuat terobosan untuk bagaimana mengedukasi literasi publik ini supaya ya orang jangan sampai terlalu percaya 100% informasi yang diterima. Nah, aku dengar teman-teman Aji ini sedang kerjasama juga dengan organisasi mahasiswa mengedukasi soal jurnalistik dan lain sebagainya. Sebenarnya kuncinya lagi-lagi harus kritis. Kita jangan hanya percaya oleh satu media. Gitu itu kuncinya. Kalau itu salah satu cara. Ketika ada informasi yang dianggap kita ini bener nggak sih, ini bener nggak sih, ngono kan? Coba dicek media-media lain, terutama di media mainstream. Ketika ada alamat website yang bagi saya asing katakanlah, ini informasi bener tak sih? Coba dicek di media-media lain. Ketika media-media lain itu tidak memberitakan, itu patut diragukan informasi itu hoax. Oh gitu ya. Nah itu salah satu cara selain platform yang disediakan Google dan Yandex. Aji juga kampanye soal isu-isu hoax ini sudah lama sebenarnya. Selain program untuk teman-teman jurnalis sendiri juga menyasar kelompok-kelompok masyarakat seperti terutama mahasiswa di kampus-kampus itu kita sudah pernah melakukan itu. Ya karena mereka ini generasi masa depan ya, sehingga literasinya harus diperkuat. Nah karena ini waktunya udah mau sholat duhur ya, jadi kita mungkin break dulu. Tapi diskusi kita itu menarik. Ya. Mungkin ada closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah soal. Ya pesannya tadi lagi-lagi kita harus kritis menerima informasi. Jangan hanya percaya oleh satu media. Ketika kita ragu ya, katakanlah karena media mainstream pun itu juga bisa termakan hoax. Oh gitu ya. Iya. Ini pengalaman. Ya bukan berarti saya pengalaman beberapa TV nasional itu pernah termakan hoax. Terakhir di TV saya sendiri juga pernah termakan hoax. Dia memberitakan soal banjir bandang, sapi-sapi terseret-seret arus. Diberitakan di Medan. Nah itu saya komplain itu, produser langsung saya japri. Mbak ini hoax, ini berita hoax ini sudah lama. Kenapa kok ditayangkan di Medan? Ini banjir bandang yang menyeret sapi-sapi ini terjadi di Pakistan kalau nggak salah. Tapi diakui di Medan. Dan ditayangkan di TV nasional. Sekelas TV nasional aja masih termakan hoax. Mungkin ya lagi-lagi dia kurang hati-hati atau kurang kritis dalam menerima informasi. Bisa jadi video-video itu diambil dari media sosial dan dianggap di Medan. Tapi kalau itu sebagai media yang benar-benar resmi pasti ada klarifikasi. Iya, ada klarifikasi dan klarifikasi dan dia ya lagi-lagi sebenarnya harus meminta maaf ke publik. Nah, yang kedua di TV biru itu juga pernah ada gempa di Jawa Barat. Sebentar. TV biru itu maksudnya saya belum paham. TV sebelah lah. Oh iya. Merek kan sebelah. Kalau digugat Benar. Itu TV nasional. Itu ada gempa di Pangandaran kalau nggak salah di Jawa Barat. Dia menayangkan video kapal yang gerak-gerak sampai truk-truk mau guling itu seakan-akan kena gempa. Padahal itu ternyata lokasinya di Bali. Nah itu lagi-lagi kurang akurat meskipun dia sudah punya meja-meja produser atau redaktur, tapi ternyata hoax itu juga masih mereka juga masih termakan hoax. Iya. Memang hoax ini ya tantangan bagi jurnalistik, bagi jurnalis, bagi publik sebenarnya juga. Siapa sih yang mau dibohongi oleh satu informasi? Makanya kita harus hati-hati menerima satu informasi. Kalau bisa kita cek di media-media yang lain apakah informasi ini benar-benar ada atau tidak. Nah, terima kasih pemirsa, obrolan pada siang hari ini cukup
Ya, terima kasih juga Mas Dedi udah hadir di Bojonegoro TV. Ya, lain kali kalau diundang ya, mungkin lain kali kita ke JTV atau ke TV lain lah. Ya, siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.